Gereja Ortodoks di Donbas terbakar. Ukraina tuding karena kesalahan Rusia. Sebuah gereja Ortodoks kayu di salah satu situs Ortodoks paling suci di Ukraina dibakar. Gereja di Donbas terbakar setelah adanya pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Akibat permusuhan, kebakaran skala besar terjadi di wilayah Al-Sainskhet of the Holy Missions, Sviatogitsk Lavra. Kata pihak gereja, sembari menambah bangunan utama, biara sepenuhnya dilalap api. Menteri Kebudayaan Ukraina Alexander Chakchenko menyalahkan pasukan Rusia atas kebakaran itu dalam sebuah posting di media sosial. Dia mengatakan sekitar 300 pengungsi Ukraina telah mencari perlindungan di sana, termasuk 60 anak-anak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita TASS yang dikelola negara bawah militernya tidak melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-101 pada Sabtu 4 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pertempuran sengit kembali berlanjut di Severodonetsk hingga gereja Ortodoks terbakar karena di tengah kecamuk pertempuran di Donbas. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya pasukan Ukraina tak tinggal diam bila Severodonetsk akan jatuh ke Rusia. Gubernur Luhansk, Serhiy Gaidai, menerangkan sebelumnya kondisi kota itu sangat sulit, namun kini pertempuran sengit terjadi. Ia menjelaskan 70% kota itu dikuasai Rusia, akan tetapi pasukan Ukraina merebut 20% wilayah yang dikuasai Rusia. Kendati begitu, ia menilai dari pihak Rusia menggunakan semua kekuatan demi menguasai Severodonetsk. Padahal sebelumnya situasinya sulit. Persentase yang dipegang oleh Rusia sekitar 70%. Sekarang kami mendorong mereka kembali sekitar 20%, terangnya Serhiy Gaidai. Dalam hari ke-101 ini, kecamuk perang mengakibatkan sebuah gereja Ortodoks kayu di salah satu situs Ortodoks paling suci di Ukraina dibakar. Otoritas gereja menerangkan kobaran api melahap bagian utama biara. Akibat permusuhan, kebakaran skala besar terjadi di wilayah Al-Sainskhet of the Holy Missions, Sviatogitsk Lavra, kata mereka. Terkait hal ini, Menteri Kebudayaan Ukraina Alexander Chakchenko menyalahkan pasukan Rusia. Ia mengutuk Rusia yang menyerang gereja. Dalam hari ke-101 ini, pemerintah Kiev mengancam seruan diplomasi Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebelumnya, Macron menyerukan agar tidak mempermalukan Rusia demi adanya peluang penyelesaian perang di Ukraina secara diplomatis. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengkritik pernyataan Macron. Kuleba mengungkapkan pernyataan itu hanya dapat mempermalukan Prancis dan setiap negara lain yang menyerukannya. Seruan untuk menghindari penghinaan terhadap Rusia hanya dapat mempermalukan Prancis dan setiap negara lain yang menyerukannya, kata Kuleba. Gereja di Donbas terbakar setelah adanya pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Akibat permusuhan, kebakaran skala besar terjadi di wilayah Al-Sainskhet of the Holy Missions, Sviatogitsk Lavra. Kata pihak gereja, sembari menambah bangunan utama, biara sepenuhnya dilalap api. Menteri Kebudayaan Ukraina Alexander Chakchenko menyalahkan pasukan Rusia atas kebakaran itu dalam sebuah posting di media sosial. Dia mengatakan sekitar 300 pengungsi Ukraina telah mencari perlindungan di sana, termasuk 60 anak-anak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita TASS yang dikelola negara bawah militernya tidak melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-101 pada Sabtu 4 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pertempuran sengit kembali berlanjut di Severodonetsk hingga gereja Ortodoks terbakar karena di tengah kecamuk pertempuran di Donbas. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya pasukan Ukraina tak tinggal diam bila Severodonetsk akan jatuh ke Rusia. Gubernur Luhansk, Serhiy Gaidai, menerangkan sebelumnya kondisi kota itu sangat sulit, namun kini pertempuran sengit terjadi. Ia menjelaskan 70% kota itu dikuasai Rusia, akan tetapi pasukan Ukraina merebut 20% wilayah yang dikuasai Rusia. Kendati begitu, ia menilai dari pihak Rusia menggunakan semua kekuatan demi menguasai Severodonetsk. Padahal sebelumnya situasinya sulit. Persentase yang dipegang oleh Rusia sekitar 70%. Sekarang kami mendorong mereka kembali sekitar 20%, terangnya Serhiy Gaidai. Dalam hari ke-101 ini, kecamuk perang mengakibatkan sebuah gereja Ortodoks kayu di salah satu situs Ortodoks paling suci di Ukraina dibakar. Otoritas gereja menerangkan kobaran api melahap bagian utama biara. Akibat permusuhan, kebakaran skala besar terjadi
di wilayah Olsztyn of the Holy Missions Vygotorysk Lavra, kata mereka. Terkait hal ini, Menteri Kebudayaan Ukraina Alexander Kachenko menyalahkan pasukan Rusia. Ia mengutuk Rusia yang menyerang gereja. Dalam hari ke-101 ini, pemerintah Kiev mengancam seruan diplomasi Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebelumnya, Macron menyerukan agar tidak mempermalukan Rusia demi adanya peluang penyelesaian perang di Ukraina secara diplomatis. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengkritik pernyataan Macron. Kuleba mengungkapkan pernyataan itu hanya dapat mempermalukan Prancis dan setiap negara lain yang menyerukannya. Seruan untuk menghindari penghinaan terhadap Rusia hanya dapat mempermalukan Prancis dan setiap negara lain yang menyerukannya, kata Kuleba. Sekarang kami mendorong mereka kembali sekitar 20%, terangnya Sergei Gaidai. Dalam hari ke-101 ini, kecamuk perang mengakibatkan sebuah gereja ortodoks kayu di salah satu situs ortodoks paling suci di Ukraina dibakar. Otoritas gereja menerangkan kobaran api melahap bagian utama biara. Akibat permusuhan, kebakaran skala besar terjadi di wilayah Olsztyn of the Holy Missions Vygotorysk Lavra, kata mereka. Terkait hal ini, Menteri Kebudayaan Ukraina Alexander Kachenko menyalahkan pasukan Rusia. Ia mengutuk Rusia yang menyerang gereja. Dalam hari ke-101 ini, pemerintah Kiev mengancam seruan diplomasi Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebelumnya, Macron menyerukan agar tidak mempermalukan Rusia demi adanya peluang penyelesaian perang di Ukraina secara diplomatis. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengkritik pernyataan Macron. Kuleba mengungkapkan pernyataan itu hanya dapat mempermalukan Prancis dan setiap negara lain yang menyerukannya. Seruan untuk menghindari penghinaan terhadap Rusia hanya dapat mempermalukan Prancis dan setiap negara lain yang menyerukannya, kata Kuleba. Gereja di Donbas terbakar setelah adanya pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Akibat permusuhan, kebakaran skala besar terjadi di wilayah Olsztyn of the Holy Missions Vygotorysk Lavra. Kata pihak gereja, sembari menambah bangunan utama, biara sepenuhnya dilalap api. Menteri Kebudayaan Ukraina Alexander Kachenko menyalahkan pasukan Rusia atas kebakaran itu dalam sebuah posting di media sosial. Dia mengatakan sekitar 300 pengungsi Ukraina telah mencari perlindungan di sana, termasuk 60 anak-anak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita TASS yang dikelola negara bawah militernya tidak melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-101 pada Sabtu 4 Juni 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya pertempuran sengit kembali berlanjut di Severodonetsk. 3 gereja ortodoks terbakar karena di tengah kecamuk pertempuran di Donbas. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya pasukan Ukraina tak tinggal diam bila Severodonetsk akan jatuh ke Rusia. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan sebelumnya kondisi kota itu sangat sulit, namun kini pertempuran sengit terjadi. Ia menjelaskan 70% kota itu dikuasai Rusia, akan tetapi pasukan Ukraina merebut 20% wilayah yang dikuasai Rusia. Kendati begitu, ia menilai dari pihak Rusia menggunakan semua kekuatan demi menguasai Severodonetsk.